Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk dapat memaparkan presentasi proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Implementasi Fleksibilitas Kerja pada PT Metranet. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kela Larasati dengan NIM 17035211050 dari program studi D4 Administrasi Perkantoran Digital. Disertai dengan dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Susan Febriantina, SPD MPD, dan juga Bapak Muhammad Ikhwan, SPD MPD. Izinkan saya untuk memulai pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama terdiri dari latar belakang penelitian. Perubahan dalam dunia kerja di era modern saat ini telah mendorong banyak perusahaan untuk menerapkan kebijakan fleksibilitas kerja sebagai bentuk respons bagi perkembangan dunia kerja modern dan kebutuhan karyawan yang harus terus disesuaikan. Fleksibilitas kerja dianggap sebagai suatu hal yang penting yang dapat mempengaruhi produktivitas, retensi karyawan, dan juga kepuasan kerja karyawan. Pengaturan kerja yang fleksibel dapat menjadi faktor penting yang membuat karyawan merasa didukung oleh perusahaan. Berikutnya, saya telah melakukan prariset untuk mengumpulkan data terkait topik yang saya angkat. Prariset pertama yaitu terkait fleksibilitas kerja bagi produktivitas karyawan. Berdasarkan diagram, dapat dilihat bahwa sebanyak 36,7% karyawan memilih kebijakan 3 hari work from office dan juga 2 hari work from home. Kemudian sebanyak 60% karyawan memilih kebijakan 4 hari work from home dan 1 hari work from home. Dan sebanyak 3,3% karyawan memilih 5 hari penuh bekerja di kantor. Pada riset kedua yaitu terkait apakah fleksibilitas kerja ini pelaksanaannya telah direncanakan dengan matang oleh perusahaan. Berdasarkan diagram, sebanyak 90% karyawan menyatakan setuju bahwa perencanaan fleksibilitas kerja ini telah direncanakan dengan matang oleh perusahaan. Dan kemudian sebanyak 10% karyawan menyatakan bahwa perencanaan fleksibilitas kerja ini belum direncanakan dengan baik oleh perusahaan dari jumlah responden sebanyak 30 orang karyawan. Kemudian riset yang ketiga yaitu terkait apakah terdapat evaluasi terkait pelaksanaan fleksibilitas kerja. Berdasarkan diagram dapat dilihat sebanyak 76,7% karyawan setuju akan adanya evaluasi dari kebijakan fleksibilitas kerja dari karyawan maupun pimpinan. Kemudian sebanyak 23,3% karyawan berpendapat tidak setuju akan adanya evaluasi kebijakan fleksibilitas kerja dari karyawan maupun dari pimpinan. Jumlah responden pada prariset kali ini dari 30 orang karyawan. Kemudian untuk tujuan penelitian meliputi yang pertama menganalisis perencanaan dari implementasi fleksibilitas kerja di PT Metranet, kemudian mengidentifikasi implementasi kebijakan fleksibilitas kerja di PT Metranet, dan menganalisis evaluasi dari implementasi kebijakan fleksibilitas kerja di PT Metranet. Kemudian memasuki bab 2 yaitu kajian pustaka. Di sini terdapat konsep yang diteliti. Yang pertama itu pengertian dari fleksibilitas kerja yang saya kutip dari beberapa pendapat ahli. Yang pertama itu menurut Han dan kawan-kawan pada tahun 2024. Mereka berpendapat bahwa pengaturan fleksibilitas kerja merupakan sistem yang memberikan kebebasan dalam aspek jam kerja, lokasi kerja, beban kerja, dan juga kontinuitas kerja. Kemudian yang kedua itu menurut Weideman dan juga Hofmeyr pada tahun 2020, mereka berpendapat bahwa pengaturan kerja yang fleksibel merupakan kebijakan ketenagakerjaan yang memberikan keleluasaan bagi karyawan dalam menjalankan pekerjaan mereka. Kemudian konsep yang kedua yaitu jenis fleksibilitas kerja. Jenis yang pertama yaitu fleksibilitas waktu kerja atau yang disebut sebagai flexi time. Kemudian yang kedua fleksibilitas tempat atau location flexibility yang meliputi remote working atau telecommuting, kemudian work from home atau WFH, berikutnya yaitu work from anywhere atau WFA, dan juga hybrid working atau sistem kerja hibrida. Dan jenis yang ketiga yaitu pembagian tugas atau pekerjaan, yang biasa dikenal sebagai job sharing.
Konsep berikutnya yaitu dampak dari fleksibilitas kerja yang terdiri dari dampak positif dan juga negatif. Dampak positif yang pertama yaitu fleksibel kerja memberikan kebebasan bagi karyawan untuk memulai pekerjaan sesuai preferensi waktu pribadi, serta meningkatkan kesehatan mental dan fisik karyawan. Dikutip dari artikel yang ditulis oleh Jacinta pada tahun 2021, kemudian dampak positif yang kedua, yaitu fleksibilitas kerja dapat menurunkan tingkat kemangkiran, kemudian meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan karyawan, serta mengurangi biaya lembur. Dikutip dari artikel yang ditulis oleh Abadi dan Taufikur Rahman tahun 2023. Di samping dampak positifnya, terdapat juga dampak negatif dari fleksibilitas kerja. Yang pertama yaitu penerapan sistem kerja fleksibel memberikan dampak negatif terhadap prospek kemajuan karir karyawan. Dikutip dari artikel milik Chung pada tahun 2020. Kemudian dampak negatif berikutnya, jam kerja fleksibel dianggap sebagai tuntutan dari perusahaan kepada karyawan untuk bekerja dalam waktu yang relatif lebih lama, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada penurunan produktivitas karyawan. Dikutip dari artikel milik Klinzik dan juga Merrick tahun 2019. Konsep yang terakhir yaitu fungsi manajemen. Menurut Terry dan Smith tahun 2013 yang dikutip dari artikel milik Mohi dan kawan-kawan, terdapat 4 fungsi pokok dalam manajemen, antara lain planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, dan juga controlling atau pengawasan. Kemudian yaitu penelitian terdahulu yang peneliti kutip. Yang pertama berjudul Analisis Studi Literatur Tantangan Penerapan Flexible Working yang ditulis oleh Rita Wati dan kawan-kawan pada tahun 2024. Berikutnya yaitu berjudul Implementasi Kebijakan Flexi Time di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan yang ditulis oleh Hareva pada tahun 2021. Dan sumber berikutnya berjudul Opportunities and Barriers in Flexible Working Arrangements in Case Study in a Brazilian Organization yang ditulis oleh Salmazo dan Azunu pada tahun 2023. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitiannya, penelitian ini dilakukan di PT Metranet. Penelitian ini dimulai dari bulan September hingga Desember 2024. Dan dapat dilihat di sini adalah tabel waktu penelitian yang telah saya buat, dimulai dari observasi hingga penyusunan hasil penelitian dari bulan September hingga Desember. Kemudian untuk metode penelitiannya, yang pertama itu desain penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kemudian untuk sumber data dan sampel penelitian, penelitian ini mencakup sumber data primer dan juga sumber data sekunder, di mana sumber data primernya merupakan informan dan sumber data sekundernya ini berasal dari studi pustaka melalui literatur, seperti penelitian terdahulu, artikel, dan juga buku. Kemudian untuk teknik pengambilan sampelnya, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan pengambilan sampel sebanyak 4 orang. Berikutnya yaitu teknik pengumpulan data, di mana penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagaimana yang dilakukan pada penelitian kualitatif. Kemudian teknik keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data dalam uji keabsahan data. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Menurut pendapat dari Miles and Haberman, teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data atau penyajian data, serta conclusions, yaitu penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Demikian yang dapat saya paparkan terkait proposal penelitian skripsi pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.